Karena di sini diketahui 9 gram karbon dan 16 gram oksigen. Di sini 3 kali berapa yang hasil 9 kan 3 kali 3. Dan 4 kali berapa yang hasilnya 16? Ini 4 kali 4. Karena di sini perkalian yang beda, jadi kita ambil angka yang paling kecil. Jadinya 7 dikali 3. Itu hasilnya kan 21. Ini kenapa pertanyaannya beda sendiri? Kalau beda sendiri gini, kita kaliin juga dengan angka yang sama, jadinya 4 dikali 3. Itu kan 12. Kalau udah kayak gini, 16 dikurang 12 berapa? 4. Jadinya setelah reaksinya sisanya ada 4 gram. Itu ada contoh soal pada S3. Ini soalnya ada magnesium sudah terbakar dengan oksigen membentuk magnesium oksida. Data di bawah ini merupakan percobaan reaksi antara Mg dan O2. Berdasarkan data tersebut, perbandingan massa Mg dan O dan MgO ya. Kita di sini pakai yang 24 sama 16 karena penjelasannya yang benar ini yang ini. Oh itu kalau kenapa nggak pakai yang 9, 10 sama 15 sama 15? Karena penjelasannya nggak benar kan, kalau misalnya 9 tambah 10 kan 9 tambah 10 kan ada 19. Oh, iya. Terus 15 tambah 8 itu hasilnya 23 Oh iya harus yang sama berarti. Iya, betul. Dan ini kan 24 nih sama 16. Mereka itu bisa disederhanain, sama-sama dibagi berapa? Ayo. Bagi 8. 24 bagi 8 berapa? 3. Ya. 16 bagi 8? Oh. Nah, jadi gini contoh soal ya. Kita ada AR sama MR. Mengenai massa atom relatif AR dan molekul relatif atau MR. Sini contohnya ada si natrium, sulfur sama kalsium. Di sini kan ada nomor atom sama massa unsur. AR itu yang mana? AR itu yang ini, yang atas ini. Kalau MR-nya MR itu gabungan dari si AR-nya. Oh. Nih di sini ada satu soal kan hitungan massa relatif dari H2SO4. AR itu ada H1, S32 dan O-nya 16. Karena di sini ada H-nya ada 2, jadi kita tulis 2H tambah S-nya ada 1, jadinya 1S. O-nya ada 4. Berarti 4O. Terus kita masukin di sini, karena di sini H atom relatif H-nya ada 1, berarti 2 yang kurang 1. Si S-nya ada 32 dan si O-nya ada 16. Kita kaliin dulu, 2 kali 1 1 kali 32 4 kali 16. Jumlahin semuanya jadi berapa? 90. Ya. Nah, paham? Fokus lagi hitungan massa unsur dalam senyawa. Massa unsur sama kadarnya. Ada CO2 nih di sini. Kita cari rumus perhitungan massa dulu. Rumus perhitungan massa CC ya. Kalau misalnya kayak gini, Berarti kalau nggak bisa yang lainnya. nggak bisa karena kan ada CO2. Oh berarti harus nyari C-nya semua kan? Ya, di sini tuh rumusnya ada jumlah si unsur C-nya dikali sama si ARC-nya nanti dibagi sama si MR. MR itu massa relatif ya. Jadi si CO2 baru dikali sama massanya. Massa dari si CO2-nya nanti di soalnya ada ininya. Terus kalau sekadar, misalkan kita cari si rumus kadar O. Ini juga sama, tapi bedanya
sini. Ini kan jumlah si O-nya nih sama dikali si ARO juga dibagi MR dari si CO2. Ini dikalinya bukan kayak gini lagi. Dikalinya sama si 100%. Nah gitu. Paham? Ini tergantung masalah ya. Dan ada hubungan masa unsur dalam sel nyawa. Contoh salahnya, jika diketahui AR C-nya 12, O16, dan N14, maka nitrogen dalam 6 gram karya CO2 ya kan? Karena di sini diketahui itu MR 60, berarti kita cari si jumlah unsur CN dikali ARN dibagi sama si MrCO NH2 nya, lalu dikali sama si massa CO NH2. Sini jumlah unsur N berapa di sini? 2. Ya. ARN nya 14. MR berapa? 60. Masanya berapa? Ya, 6 gram. Ada yang tadi coret gak ada di sini? Jadi ada lagi? 2 sama 10. Jadi 5. 5. Berarti kan 14 dibagi 5 berapa? 2,8 gram. Ya. Ini contoh soal pengerjaannya gini ya. Paham? Selanjutnya ada pertemuan kadar unsur dalam senyawa. Contohnya ada senyawa kedua CH4O7, AR dapat 39, CH52 dan O15. Kadar oksigen 5. Kalau misalnya ditanya kadar, berarti kita harus cari CMR dulu kayak biasa. Di sini ada berapa K-nya? 2 K. Tambah CR ada berapa? 1. O-nya 7. masukin lah di sini. K-nya ada berapa? 9. CR-nya 52. O-nya jumlah ini 2 kali 39 berapa? 8. 2 dikali 52 7 kali 16 lagi 78 ditambah 104 ditambah 112 294. Kalau udah kayak gini, ini kan MR nih. Lanjut ke si kadarnya. Kalau misalnya si kadar ini nggak pakai massa kan, berarti dia dikali sama 100%. Kan kayak tadi jumlah si unsur O dikali ARO dibagi si MR dari K2 CN2 sama K7 100%. Jumlah O nya berapa? 7. ARO nya 11. Jadi ada yang bisa dicoret gak? Berapa? 4. Enggak. Ada coret lagi nggak? Nggak ada. Berarti kan 16/42 dikali 100 kan? Berapa? Nah, kalau kayak gini 16 dikali 100 nya dulu, baru dibagi 42, jadi hasil 38%. Paham? Nah, Perbandingan massa karbon dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 seperti yang ada di bawah ini. Tentukan perbandingan massa C dan O. Di sini kita akan melihat yang mana yang benar. 12 ditambah 13 karena 22. Jadi kita memilih yang benar. 15 ditambah 20 yang menghasilkan 35.
Jadi saya akan menjawab dari nomor 2. Jika diketahui masa atom relatif, H-nya itu kan 1, S-nya sama dengan 32, N-nya sama dengan 14, O-nya sama dengan 16, Fe sama dengan 56, dan C sama dengan 12. Maka tentukan masa molekul relatif dari A, NH4, 2, SO4. Jadi aku bakal jawab nomor 1 dulu. Di sini bisa lihat kan bahwa N-nya itu kan 1 di dalam kurung, di luarnya 2, jadi 1 kali 2 berarti 2 sama dengan N. Kita bisa lihat ini H-nya kan 4, nah H kali 2 8, berarti ini. Terus di sini S-nya kan 1, tapi nggak dituliskan, berarti 1 sama dengan S. Terus di sini O-nya ada 4, berarti kita tulis 4 sama dengan dalam kurung O. Kita bisa lihat bahwa di sini kita harus kalikan kan N-nya di dalam kurung kan N. Berarti kita lihat dulu sini kayak N-nya 14. Nah, kita masukin nilainya. Berarti 2 kali 14, terus 8 dikali H-nya 1 kali S, berarti S-nya 32 kan, 1 kali 32 dalam kurung. O-nya kan 16, berarti 4 kali 16. Nah, kita bisa lihat kan bahwa di dalam kurungnya ini kan ada angka-angka huruf. Jadi kita kalikan kayak ini 2 kali 14. 2 kali 14 kan 28. 8 kali 1 8. 1 kali 32 32. Terus 4 kali 16 itu 54. Nah, habis itu kan udah dikalikan, berarti ditambahin aja. 28 tambah 8 tambah 32 tambah 54. Berarti itu hasilnya berarti 132 ya. Dan ini jawaban dari nomor 1A. Jadi hasilnya jawabannya 132. Lanjut, aku mau jawab dari nomor 2. Kan di sini kan C-nya 11, H-nya 22, O-nya 11. Nah, ini udah ada nggak di dalam kurung, jadi nggak usah dikali-kali lagi. Jadi kita tinggal masukin aja. Ke sini C-nya 11. 11-nya itu C kan. 11 itu C. Habis itu H-nya 22, jadi kita tulis 22. Habis itu O-nya itu 11, berarti 11 dalam kurung O. Ya. Oh ya. Berarti kan kita lihat di sini bahwa C-nya itu berapa nilainya? C-nya kan 12, berarti kita masukin 11 kali 12. Ini 22, H-nya berapa? H-nya 1, berarti 22 dalam kurung 1. Kita lihat bisa 11, O-nya berapa? 16, berarti kita masukin 11 dalam kurung 16. Nah, kita lihat ini di dalam kurung, jadi kita kalikan lagi ya. Jadi berarti 11 kali 12 itu 132. Ini 22 kali 1 22. 11 kali 16 66 ya. Nah, ini udah disamain kan 11 juga. Berarti tinggal kita tambahin aja. Dari 32 tambah 22 tambah 66 berarti 220 ya. Berarti ini hasil dari penambahan ini. Dan ini nomor 2, hasilnya itu 220 gram. Jadi aku mau jawab dari nomor 3. Di sini Fe dalam kurung SO 4 tutup kurung 3, di luarnya 3. Jadi kita tulis dulu di sini bahwa langsung dilihat 3
Fe-nya itu kan nggak ada, berarti 1 kan, nggak ditulis. Berarti kita tulis 1 sama dengan Fe. Terus kita lihat di sini bahwa S-nya kan 1. Berarti S-nya 1 kan. S-nya 1 kan. Berarti S 1 kali 3 karena duluannya 3. Berarti 3 sama dengan S. Terus sini O-nya kan 4. Berarti bisa lihat kan kalau O-nya kan 4 kan, berarti 4 kali 3 kan 12. Berarti kita tulis 12. Kan kita bisa lihat kan bahwa di sini 1 Fe, 3-nya S, 12 O. Karena O 4 kali 3 kan. Berarti kita masukin aja. Satunya itu berapa? Fe-nya itu kan 56. Fe-nya 56. S-nya itu 32, berarti 3 kali 32. Ini berarti 12, O-nya 16, berarti kan 12 kali dalam kurung 16. Nah, kita tinggal kalikan aja berapa ini. Berarti 1 kali 5, 56, 56. 32 kali 32, 6. Kan 192 kan. Berarti kita tinggal tambahin aja. 56 tambah 64, 64 tambah 192, berarti hasilnya itu 344. Jadi ini hasil dari nomor 3. Jadi hasilnya 340. Diketahui perbandingan P dan Q menjadi R masing-masing adalah 4:3. Jika direaksikan 16 gram P dan 15 gram Q, maka tentukan apakah ada zat sisa dan berapa massa zat R yang terbentuk. Lalu kita tulis P direaksikan dengan Q menghasilkan R. Lalu diketahui 4 dibanding 3 sama dengan 7. Kita tulis lagi di bawah 16 dibanding 15. Lalu kita cari perkalian 4 yang menghasilkan 16, yaitu 4 kali 4. Terus kita cari juga perkalian 3 yang menghasilkan 15, yaitu 3 kali 5. Lalu kita pakai angka di sini yang paling kecil untuk dikali, jadinya 7 kali 4 sama dengan 28. Karena di sini ada perkalian yang berbeda, jadi kita pakai angka yang sama untuk dikali, yaitu 3 kali 4 hasilnya 12, lalu dikurang menjadi 3. Jadi massa yang terbentuk zat R adalah 3 gram. Terima kasih. Saya ingin menjawab soal nomor 4. Aluminium banyak digunakan untuk membuat peralatan masak karena aluminium merupakan pengantar panas yang baik. Massa aluminium yang terdapat dalam 204 gram aluminium oksida Al2O3 adalah Al sama dengan 27, O sama dengan 16. Jadi yang pertama kita tulis yaitu Al2O3 dengan Al-nya 2, jadi 2Al ditambah O-nya 3, jadi 3O. Al yaitu 27, jadi 2 dikali 27 ditambah ARO-nya 16, jadi 3 dikali 16. 2 kali 27 yaitu 54, tambah 3 kali 16 yaitu 48. 54 tambah 48 yaitu 102. Sekarang kita hitung massa AL. Jadi AL dikali ARAL dibagi MR Al2O3 yaitu 102 dan dikali terdapat 200 gram aluminium oksida dengan ini bisa dibagi 2 jadinya 51, jadinya 27 dibagi 51 dikali 204, hasilnya yaitu 108 gram.
isolasi. Jadi di sini saya akan menjawab yang nomor 5. Senyawa magnesium oksida MgO tersusun dari unsur magnesium dan oksigen. Jika massa MgO adalah 80 gram, berapa massa magnesium yang terkandung di dalam senyawa tersebut? AR Mg sama dengan 24, O sama dengan 16. Jadi yang pertama kita ketahui itu yaitu MgO sama dengan Mg nya yaitu 1, jadi 1 kali Mg, 1 Mg ditambah O nya di sini juga 1, jadi 1 O. Jadi atom relatif Mg yaitu 24, jadi 1 dikali 24 tambah 1. Atom relatif O nya 16, jadi 16. 1 kali 24 itu 24 ditambah 1 kali 16, 16. 24 tambah 16 yaitu 40. Sekarang massa Mg. Jadi Mg dikali atom relatif Mg. Jadi 1 dikali 24 dibagi dari hasil ini 40 dikali, kemudian di sini diketahui jika massa MgO adalah 80 gram, jadi dikali 80 gram. Kemudian 80 bisa dibagi 40, jadinya 2. Kemudian 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi ini hasil akhirnya 12. Terima kasih. Sini saya akan jelaskan pertanyaan nomor 6. Senyawa kelas klorida memiliki massa 110 gram. Hitunglah massa dan kadar unsur klorin dalam senyawa tersebut. Kami tulis Ca, Cl sama dengan Ca-nya itu 1 dalam kurung Ca40 tambah Cl. Cl di sini ada 2 kurung 32 1 kali 40 hasilnya 40 tambah 2 kali 35 hasilnya 70, jumlahnya hasilnya 110. Lanjut untuk mencari massa dan kadar. Cut dulu dong. Ini sekarang kita lanjut ke massa Cl. Terus massa Cl dengan 2, karena di sini Cl sama dengan 2, AR sama 35 berarti sini tulis 2 kali 35 per 110, sini jadi kalinya 110 dari mana, dari hasil yang masuk. Terus kita di sini 110 kita bagi dengan 2, kita coret menghasilkan 55 per 155 kali 110 menghasilkan 70. Ini massa Cl. Kita lanjut ke kadar Cl. Sini saya akan menjelaskan lagi kadar Cl. Di sini kita tulis kadar Cl dengan 2 kali 35 per 110 dikali 100%. 2 dengan 110 kita coret menghasilkan 55. 35 turun per 55 dikali 100 yang menghasilkan 63%. Ya, sekian dari saya. 7. Saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 7. Mengubah persentase kadar unsur C dalam senyawa berikut.
kita bisa lihat bahwa AR-nya itu C-nya sama dengan 12, H-nya sama dengan 1, O-nya sama dengan 16, dan N-nya sama dengan 14. Jadi kita bisa lihat sini bahwa H-nya itu kan si O dan kurung NA 2 dan kurung 2. Jadi kita tulis dulu nih. Ini C-nya kan 1 karena nggak ditulis, jadi C-nya 1 sama dengan S. Di sini kita lihat O-nya 1 kali dengan ditulis, berarti O-nya 1. Kita bisa lihat sini bahwa di dalam terdapat N, tetapi kan tidak dituliskan 1. Tapi keduanya masih ada angka 2, berarti dikalikan 2, 1 kali 2, 2. Berarti N sama dengan N sama dengan 2. Ini kita bisa lihat bahwa A-nya itu 2 kan, berarti 2 kali 2 4 sama dengan A-nya 4. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau C-nya kan di sini kan A-nya kan, berarti tinggal kita masukkan aja, kita substitusikan 1 kali 12, berarti kita tulis 12, 0-nya itu kan 16, berarti 1 dan 2, N-nya kan 14, berarti 2 kali 14, 4 kali 4 ini hanya 1 kali, berarti masuknya 4 dan 1. Nah, kita udah dapat, berarti kita kalikan aja 1 kali 12. Nah, ketika udah dapetin semua, tinggal ditambahin aja 12 tambah 6, 12 tambah 12, 28. Nah, kita udah dapat pendapatannya, berarti kita tambahin aja. Jadi hasilnya itu adalah 60. Nah, setelah itu kita mencari kadar C-nya. Kadar C. Nah, kita bisa lihat bahwa kadar C itu berarti kita mencari kadar C-nya kan. Kita lanjut dari situ. Berarti C-nya berapa? Kan ini kan diketahui bahwa C-nya kan 1. Nah, terus di atasnya ini AR-nya 12, berarti 1 kali 12 berarti hasilnya berapa? 60, berarti bagi 60. Karena rumusnya tetap itu ada kali 100% kan, jadi kali 100%. Nah, kita hitung aja sini. 10 ke 11. Berarti kan hasilnya jadi saya akan menjawab dari nomor 2 B. Sini bisa lihat bahwa ini CO2 kita buat, sini CO2 nya kan. CO2 ini C-nya itu terdapat 1, tetapi tidak ditulis, berarti kita tulis berarti 1 sama dengan C. Nah, O-nya ini sama dengan 2, berarti kita tulis 2 sama dengan O. Berarti kita kalikan aja 1 kali 12 dan dimasukin di dalam kurungnya. Berarti 1 kali 16 terus 2 kali 16. 1 kali 12 kali 2 kali 16, berarti kita tulis aja. Jadi ini 12 tambah 36. Nah, kita tambahin aja 12 tambah 32 ya. Kan 32. Jadi kita tambahin aja, berarti 12 tambah 32 berarti 14. Gitu. Saya akan menjawab dari nomor C. Kita bisa lihat sini bahwa C6, H12 dan O-nya 6. Kita tulis ulang aja berarti C. Kita sini bahwa C-nya 6, kita tulis 6 sama dengan C. Terus bahwa H-nya 12 berarti 12 sama dengan H. Oke, kita bisa lihat bahwa O-nya 6 berarti kita tulis 6 sama dengan O. Apa kelihatan? Oke. Jadi kita masukin aja di sini bahwa C-nya ini berapa? 12 kan? Oke, bagus. Nah, isi bilang bahwa 12 H-nya berapa tadi? 1. Oke, mantap.
6 kali O. Kita masukin O-nya 16 berarti ini 16. Siap. Berarti kita kalikan aja 6 kali 12 72. 6 berarti 96. Oke, mantap. Kita tambahkan aja berarti ditambahin ini ya. Berarti ditambahin ini 100 ini 108. Sorry. Nah, ini bisa lihat guys. Oke guys, mantap guys. 180 ya. Oke. Oke, di sini saya akan jelaskan soal nomor 8. Dalam proses pembakaran 88 gram sulfur dioksida dilepaskan ke udara, berapa gram unsur oksigen yang terkandung dalam senyawa tersebut? AR sama dengan S sama dengan 32, O sama dengan 16. Pertama kita tulis SO2 sama dengan S di sini 1 dalam kurung S tambah 2 dalam kurung O. Lanjut ke bawah 1 karena S nya 32, jadi kita tulis 32 tambah 2 sini dalam kurung 16. 1 kali 32 sama dengan 32 tambah 2 kali 16 adalah 32. Hasilnya adalah 64. Kita lanjut ke O nya, ke unsur O. Kita tulis dulu sini unsur O sama dengan 2 kali 16. 2 tuh dari yang O ini, 2 kali 16 per 64. Di sini kita kali 88 gram ini. Berapa yang bisa dicoret? 6 sama dengan 64. Hasilnya adalah 4. 2 per 4 kali 88. Hasilnya adalah 44 gram. Ya, Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Perbandingan massa karbon dan oksigen dalam karbon dioksida adalah 3:8. Jika 3 gram karbon direaksikan dengan 16 gram oksigen, maka tentukan apakah ada zat sisa dan berapa massa karbon dioksida. Jadi karena di sini 3:8, jadi kita tulis 3:8 dan 16 gram oksigen. Jadi 3:16. Jadi 3 kali berapa yang menghasilkan 3, yaitu 1. Dan perkalian 8 berapa yang menghasilkan 16, yaitu 2. Jadi kita pilih yang terkecil di sini, yaitu 1. Jadi karena di sini ada 3:8, kita tulis 3:8 dan di sini ada 3 gram karbon direaksikan dengan 14 gram oksigen. Jadi 3:16. 3 kali berapa yang menghasilkan 3, yaitu 1. Dan perkalian 8 berapa yang menghasilkan 16, itu 2. Jadi 3 ditambah 8 yaitu 11 kali 1. Maka terkecil dari perkalian yang tadi. 8-nya turun, 16 kurang 8, yaitu 8. Hitunglah kadar garam yang terkandung dalam senyawa Al2 dalam kurung SO4 dan 3.
diketahui AL 2 dalam kurung SO 4 3 dengan. Jadi ini AL kita taruh 2 karena di depannya ada 2. Ini ditambah S-nya ada 3 karena S-nya juga di depannya 1 dan dikali 3. Jadinya 3S ditambah O-nya 4 dikali 3 sama dengan 12O. Di sini kita tulis berdasarkan huruf yang di sini ya guys. Jadi AL-nya itu ada 27 ditambah S-nya ada 32, berarti 32 ditambah 12, ini 16. 27 kali 2 sama dengan 54 ditambah 3 kali 32 sama dengan 96 ditambah 12 kali 16 hasilnya 192. Lalu hasil dari semua ini adalah 342. Lalu kita lanjut kepada kadar S. Caranya adalah 3. Kita pakai yang di depan, 3 dikali 32 per kita pakai yang di sini 3, 4, 2 lalu dikali 100. Karena 342 bisa dibagi 3, jadi kita bagi hasilnya 144. 132 per 144 dikali 100 sama dengan hasilnya 22